Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan staf SMK Negeri 4 Malang. Yang kami hormati kedua pembina ekstrakurikuler Broadcast Grafika. Yang kami banggakan teman-teman Angkatan 16 serta alumni Broadcast Grafika. Yang kami sayangi teman-teman Broadcast Grafika Angkatan ke-17. Perkenalkan, saya Veronica Ariel. Saya Yusuf Mahdita. Kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita mulai acaranya, langkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, dimohon untuk bangkit berdiri karena akan menyanyikan Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Sarufest, Sarufest ini adalah program tahunan yang diadakan untuk menyambut teman-teman anggota baru Broadcast Grafika. Dalam acara ini akan ada perform dan talk show yang sangat menarik. So, tetap ikutin sampai habis ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari lalu Broadcast Grafika telah mengadakan charity. Berikut laporan dari Menteri Sosial Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah ikutan donasi. Donasi kali ini terkumpul sampai Rp1.250.000. Terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari tangan ke tangan, kemudian saling menyertai. Dari donasi tersebut, kita rupakan sembako yang berisi beras 2 kg, minyak 1 liter, kopi 1 renceng, mie instan 6 bungkus, garam, dan gula 1 kg. Sembako tersebut kami berikan kepada 12 orang yang membutuhkan, yang berlokasi di area Pakisaji, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Broadcast Grafika ke-17. Tepuk tangannya mana? Saya nggak sendiri ini. Kita berdua lagi dan lagi. Tahun lalu ngelihat muka kita. Tahun ini muka kita juga. Muka kita lagi. Jadi selamat datang buat angkatan 17 di acara Sarufest 2.0. Hari ini kita menyambut hari yang bahagia karena akhirnya acara ini diselenggarakan ya, Bas. Diselenggarakan lagi. Iya. Karena ini merupakan acara tahunan Broadcast Grafika
yang nanti akhirnya ada di bulan November atau Desember ya. Iya, benar. Ada event terbesarnya Broadcast Grafika. Jadi tunggu aja buat teman-teman anggota Broadcast Grafika, kita bakal ngasih kalian surprise yang seru setiap tahunnya. Bakal ada acara ketemu langsung nggak sih, kita bakalan kita usahain bisa ketemu semoga langsung. karena kita sudah sangat rindu sama angkatan 17, kita nggak pernah ketemu. Udah berapa bulan sih, Bas? Hampir setahun, Dre. Iya, dari awal ketemu, awal masuk Broadcast Grafika ya sampai sekarang hampir setahun. Terutama yang 17 ini bulan Juli, kita kemarin harusnya bisa ketemu langsung. Biasanya pas bulan Juli itu aku selalu menanti-nanti karena kita biasanya demo ekskul. Terus pertemuan pertama, iya, kita kayak bisa gitu. ngajar langsung ya. Aku rindu banget. Maksudnya kita di kelas bareng sambil langsung natap muka. Jangan rindu itu berat. Ya, Dalin ya. Oke, teman-teman, kami selaku pembina Broadcast Grafika mengucapkan terima kasih banyak ya, Bas, buat seluruh teman-teman yang udah ikut acara ini dan bertahan di Broadcast Grafika sampai sekarang. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih buat sekolah, sponsor kita, teman-teman kru yang ada di belakang kamera sekarang. Ya. Mana suaranya? Halo, mana suaranya? Yang udah nyiapin berminggu-minggu buat ya, acara bener. ini. Jadi bener. aku terima kasih banget buat semua pihak yang mendukung lah istilahnya. Karena acara ini pun pas pertama itu kita bener-bener kayak bingung ini bakal gimana acaranya biar kita bisa tetap terkoneksi hatinya dengan teman-teman Broadcast Grafika. Secara nggak langsung itu nggak sih, kita punya tanggung jawab buat dengan banyaknya anggota Broadcast Grafika kan kayak nggak bisa tuh kita diam-diaman nggak bisa tiap minggu ngasih materi. Apalagi kita anak yang nggak bisa diem nggak bisa banget diem ya. Apa-apa bikin acara gitu. Ya udah akhirnya terbentuklah Saru Fest pertama di tahun lalu, dan hari ini Saru Fest kedua terselenggarakan juga di tempat yang sama tapi suasananya yang beda ya. Dulu di mana? Dulu di kantor A. Iya, kantor A, sekarang kantor B. Oke. Teman-teman ikutin terus acara ini seru banget. Bakal ada apa aja sih, Bas? Nanti bakalan ada performance dari Rido, ya kalau salah Rido. Ya, itu anak BC juga. Anak BC, ada band juga dari BC, dance dari BC juga. Semua BC. Semua anak BC. Pun gitu. Itunya host pematerinya alumni BC juga si Johannes. Halo Johannes, kalau nonton selamat pagi, semoga kamu udah bangun. Kayak biasanya masih bangkong. Terus aku saranin kalian di bawah kan ada tombol subscribe ya, subscribe lah. Kalau nggak subscribe nanti nggak dapat nilai ya, Bas ya. Iya, nggak dapat nilai benar. Subscribe itu wajib. Untuk charity-nya masih dibuka nggak sih, Bas? Teman-teman, charity kita masih dibuka sampai kapanpun seterusnya karena tiap minggu Broadcast Grafika ada project buat charity gitu. Ya, minggu jadi depan ada lagi. Teman-teman yang mempunyai rezeki lebih atau ingin yang mau berdermawan ya, berdermawan atau menginginkan sesuatu melewati amal kan nggak apa-apa ya. Bisa ke rekening saya, bukan bukan dong. Bisa ke QRIS-nya Broadcast Grafika, di sini kita share ya. Jadi langsung aja follow @salingmenyertai. Di situ kita langsung bakal selalu nge-share apa yang udah kita lakukan dalam segi charity. Jadi tapi tetap juga follow terus akunnya Broadcast Grafika karena selalu ada kejutan-kejutan seru. Ya teman-teman, reveal bulan ini ada event satu lagi. Aduh, kita tunggu aja ya kalau gitu ya. Kira-kira apa? Karena emang Broadcast Grafika itu ekskul dengan kejutan. Iya, ekskul yang nggak pernah diem gitu. Nggak bisa diem. Nggak bisa. Kita mau acara ini aja masih lomba. Gimana tuh? Iya benar kan. Jadi benar-benar bekerja keras dan kita nggak bisa diem. Jadi karyanya selalu, tapi tetap meskipun kita mepet-mepet, karyanya selalu terbaik. Harus maksimal. Oke. Kalian juga yang di rumah jangan jadi pemalas buat berkarya. Tunjukkan karya kalian apapun. Tadi kan kita ngelihat art step-nya teman-teman itu keren-keren banget. Tepuk tangan dong buat teman adik-adik 17. Saya sangat bangga sekali bisa jadi bagian dari anggota Broadcast Grafika terutama angkatan 2017 ini. Angkatan 17. Iya, 17. Tahun 2021. 2017 saya masih sekolah, saya masih bocil. Dan terus berkarya itu ya intinya. Ya, benar sekali. MC sini dong. Kalian harus kerja lagi nih. Sini. Kita panggil MC-nya, tepuk tangan buat MC-nya ini. MC-nya ini adalah sekaligus ketua kita. Ketua dan wakil ketua. Ya udah. Oke, saya mungkin kembali itu dari kita ya. Iya, terima kasih ya teman-teman. Kita di bawah ya gini ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan seluruh salam buat angkatan-angkatan 12, 13, 14, 15, 16 yang di rumah.
Jangan sambil bubuk, sambil sambil bubuk jare. Ya udah, saya langsung kembalikan ke MC. Saya kembalikan lagi ya. Oke, dadah. Gimana dong? Oke, baik, terima kasih sambutannya dari Kak Bastian dan Kak Andre. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Broadcast Grafika Angkatan ke-16. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adina Mirza Devina. Saya selaku perwakilan dari Broadcasting Grafika Angkatan ke-16. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada keadaan saat ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena telah mensupport acara Sarufest ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kru live streaming, kru produksi, dan kedua coach yang telah membimbing dan membantu acara ini hingga terlaksanakan live streaming pada hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman broadcasting angkatan ke-17. Harapan saya nantinya teman-teman bisa mendapatkan prestasi yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Devina atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pertama yang keren banget nih. Ada beatbox. Mari kita sambut dengan meriah Ridho Gusti. Oh, my friends are hidden, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the health of the abuse. Oh, my friends are hidden, take it. Wait for them to ask you. Please don't bark, any smirk, then poke. You don't know the half of the Oh, my friends are hidden stakes. Please don't bark, any smirk, then you don't bark the half of But you know you know skirt has Apa to come you just up. And now berg outside berg into It looks like you might be one of us. When the bomb do the mic, I'm gonna take the crowd move for tonight. Yet I wanna hear you of 10. I'm gonna take 100%. When the bomb do the mic, I'm gonna take the crowd move for tonight. Yet I wanna hear you of 10. I'm gonna give 100%. When they come to the mic, I'm gonna get grab go for night. Yet I wanna get it again. I'm gonna give 100%. When they come to the mic, I'm gonna get grab go for night. Yet I wanna get it again. I'm gonna give 100%. Switch.
banget kan perform dari Ridho Big Box ini. Keren banget sih, aku tuh bangga sama teman broadcast grafika karena selain mereka bergelut di dalam dunia perfilman, mereka juga bisa eksplor diri mereka. Nah, dengar-dengar katanya Ridho ini kemarin ulang tahun loh yang ke-17. Oh iya? Wah, selamat ulang tahun ya untuk Ridho. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Nah, selanjutnya kita tiba di sesi yang ditunggu-tunggu nih. Sebentar lagi kita akan mengikuti sesi talk show bersama narasumber kita yaitu Kak Rega. Dengan tema menyuarakan pendapat melalui semarak kreativitas. Kepada moderator yang bertugas, kami persilahkan. Oke, buat teman-teman yang ada di sini tepuk tangan dulu dong buat Kak Rega. Makasih Kak Rega udah nyempetin waktunya buat ikut talk show hari ini. Oh ya Kak Rega, boleh dong nyapa teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton di rumah. Oke, halo semuanya teman-teman broadcast grafika dan teman-teman di rumah yang saat ini sedang menonton. Perkenalkan, aku Rega Apelianto, alumni dari SMK Negeri 4 Malang dan sekarang sedang kuliah di Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Cakep. Oh ya, Kak Rega, kemarin sempat itu stalking di IG-nya Kak Rega. Sempat belajar bahasa isyarat ya? Kalau boleh tahu dalam rangka apa sih, Kak? Oh, oke. Kenapa belajar bahasa isyarat? Sebenarnya bukan ke bahasa isyaratnya, tapi ke disabilitas secara umum. Jadi pengen lebih mendalam, memperkaya ilmu mengenai disabilitas sehingga nantinya bisa bisa menyebarkan awareness terhadap apa arti disabilitas, bagaimana membentuk lingkungan inklusi, lingkungan yang menerima satu sama lain, menerima kekurangan. Apalagi kebetulan nenek aku adalah penyandang disabilitas tunanetra, jadi di sini juga membentuk aku untuk semakin peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan segala hal yang menyangkut disabilitas itu sebenarnya masih aku perjuangkan biar sama-sama memiliki hak yang sama lah untuk berwisata, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas umum, bahkan untuk mendapatkan hiburan gitu kan, itu butuh banget nih Mbak untuk disabilitas, untuk bisa menerima hiburan itu, menerima fasilitas itu, menggunakan fasilitas itu, dan mereka punya hak yang sama seperti kita gitu sih. Gitu, akhirnya belajar bahasa isyarat salah satunya. Salah satunya. Boleh spill nggak? Gimana sih? Atau mungkin beberapa yang kemarin Kak Rega udah belajar gitu? Gerakan-gerakan dari bahasa isyarat. Mungkin teman-teman ada yang kepo atau pengen belajar juga. Boleh dong diajarin. Oke. Mungkin ini ya, makan, minum. Makan, minum. Lalu ada terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu sama-sama, jawabnya sama-sama kayak gini, sama-sama. Sama-sama. Gini, sama-sama. Wah. Oh, gini. Bukan gini-gini ya. Ini kan joget TikTok. Bukan. Iya, terima kasih sama-sama kayak gitu. Terima kasih sama-sama. Oh, Makasih Kak Rega. Terus nih, aku kepo nih. Deket-deket ini mungkin Kak Rega ada project nggak? Atau spill lah plan-plan kedepannya Kak Rega pengen ngapain sih? Oke, rencana kedepannya sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk untuk berencana ya. Pokoknya pengen masih menggali diri, mengupgrade diri di dunia broadcasting. Dan salah satunya saat ini juga tengah menekuni bidang broadcasting audio. Jadi salah satu penyiar di Radio Kampus Universitas Brawijaya. Gitu. oh sih.
Semoga semakin sukses dan berjaya sih. Oh ya, seperti yang teman-teman tahu nih, kalau Kak Rega itu merupakan alumni dari Grafika. Apa sih yang menurut Kak Rega berkesan di SMK itu apa? Yang sampai sekarang masih membekas nih di ingatan. Oke, yang berkesan pastinya dari Grafika ya, dan sampai sekarang itu membekas banget dengan rasa bangga punya sekolah segede itu, sebagus itu, sekeren itu, sampai di sekarang viral kan. Banyak viral di TikToknya juga, di TikTok Grafika, dan itu bikin bangga juga. Wah, ternyata aku pernah nih sekolah di situ, pernah merasakan fasilitas di situ, pernah merasakan belajar di tempat itu. Dan kesannya itu karena aku dulu adalah jurusan multimedia dan pernah ikut seleksi broadcasting Grafika tapi tidak diterima, dan akhirnya dan waktu itu multimedia ya. Itu yang paling berkesan, itu sampai saat ini itu masih berguna sekali. Terus konten-konten desain di Instagramnya UB Radio kayak gitu, itu juga basicnya ilmunya dapat dari Grafika waktu belajar di multimedia. Itu berkesan banget pokoknya. Berarti broadcast sangat bermanfaat banget ya menurut Kak Rega sampai sekarang ini. Yes, obviously. Oke. Aku mau ngasih satu pertanyaan nih, sesuai sama topik kita, yaitu menyuarakan pendapat melalui semarak kreativitas. Yang pertama nih, mendengar kata kreativitas, apa sih yang bakal kita lakuin untuk menunjukkan kreativitas tersebut? Terus menurut Kak Rega nih, apa yang dimaksud dengan menyuarakan pendapat? Apa nih? Oke, thank you Dewi untuk pertanyaannya. Dewi ya? Tadi belum kenalan nih. Iya. Oke, jadi kreativitas, kalau kreativitas itu kayak gimana? Jadi menurut aku ya, ini kan biasanya tiap orang masing-masing beda lagi deskripsinya kayak gimana. Kalau menurut aku kreatif itu yang unik dan mind blowing, kayak misal ini nggak mungkin dipikirkan oleh orang lain dan itu kreatif gitu. Kayak misal ini nih Grafika bikin broadcast, terus bikin acara kayak gini yang nggak ada di SMK lain, mungkin itu bisa dibilang kreatif gitu kan. Dan yang enak dipandang mata itu biasanya kreatif, unik dan juga indah gitu ya. Lalu menyuarakan pendapat menurut aku itu kayak gimana? Menyuarakan pendapat itu apa yang ada di otak itu, yaitu yang kamu suarakan. Biasanya ada beberapa orang yang susah untuk menyuarakan pendapat gitu kan, soalnya takut pendapatnya dinilai salah sama orang. Nah, itu biasanya kalau aku sendiri juga sama, kadang berpendapat ada rasa takut untuk berpendapat gitu kan, takutnya apa yang aku sampaikan digunjing atau diremehin orang lain, diomongin orang lain. Tapi biasanya aku tuangkan dalam sebuah video gitu biasanya. Nah, bisa ditonton di Instagram aku, ada video mengenai Indonesia terserah, dan itu juga salah satu sindiran gitu mengenai pandemi ini juga. Bukan kepada atasan petinggi, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Wah sih, keren banget. Waduh, aku suka banget nih sama semangatnya Kak Rega. Oh, kalau boleh tahu umur berapa sih udah mendapat prestasi yang bener-bener banyak loh ya? Gak banyak, masih belum, masih juga. Pernah nggak Kak Rega kayak merasa, kalau Kak Rega pernah nggak merasa kayak insecure dulu? Kalau bahasa kerennya ya sekarang insecure. Kak Rega pernah nggak? Pernah dong, pasti pernah banget. Semua orang pasti pernah insecure gak sih? Kalau boleh tahu mungkin dalam rangka apa nih insecure-nya? Dalam rangka apa? Waktu seleksi announcer di Radio UB maupun di salah satu radio komersil di Malang, itu aku insecure karena melihat potensi dan juga kemampuan peserta lain, teman-teman yang lain yang sepertinya pengalamannya itu lebih banyak. Mereka lebih sering MC, jam terbangnya banyak, mereka public speakingnya bagus, pengetahuannya banyak, wawasan luas. Sedangkan aku kayak tempe gitu, kayak apa sih gitu. Jadi
insecure pasti ada, dan kadang insecure itu emang muncul kalau kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Tapi insecure itu akan turun ketika kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang masa lalu. Gitu. Jadi seberapa jauh kita udah sampai saat ini itu yang agak bikin kita gak insecure gitu. Pokoknya kenapa insecure itu gak boleh, soalnya akan bikin kamu, akan ngefek ke mental indit gitu. Jadi insecure gak ada gunanya, meskipun pasti insecure. Tapi caranya biar gak insecure itu ya itu tadi yang aku sampaikan. Jangan bandingin kamu dengan orang lain, tapi bandingin diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang masa lalu. Oh, oke. Jadi itu ya cara buat gak insecure itu percaya diri. Pertama percaya diri. Terus kalau ini nih, dari berbagai proses dan tujuan, hambatan yang pernah dialami sama Kak Rega sampai sekarang, apa aja nih? Contoh. Hambatan yang aku alami itu pastinya medok ya. Awal-awal itu medok banget ya, orang Malang, dan waktu masuk di dunia broadcasting audio, khususnya di radio saat ini, dan nge-MC juga, itu medok harus dihilangkan. Nah, gimana caranya? Itu belajar berkali-kali untuk menghilangkan medok D, C, P. Itu susah banget apalagi pasti. Jawa. Jadi hambatannya itu luar biasa sih. Hambatan medok aja itu belajarnya berkali-kali. Lalu intonasi, pokoknya bagaimana cara kita untuk menggaet interaksi sama orang, kita membuat orang tertarik dengan cara kita berkomunikasi itu sangat-sangat susah. Makanya seni dalam berbicara itu emang benar-benar ada dan gak mudah gitu. Halangan pasti ada, tapi kita pasti bisa. Mantep. Jadi ya terus selanjutnya nih, dulu pas pernah nggak kepikiran kayak, aduh aku nggak jadi ini deh gara-gara hambatan itu, aku nggak jadi deh, aku berhenti di sini aja deh gitu. Pernah nggak Kak Rega kepikiran itu? Pernah. Bahkan baru aja gitu kan. Waktu itu nyoba radio Elvara, aku sebut aja ya. Aku pernah ikut radio Elvara, lalu waduh susah nih kayaknya setelah dikoreksi, dan aku udah nyoba lagi dari hasil yang dikoreksi itu masih gak bisa aja. Waduh kayaknya ini bukan jalanku deh, kayaknya announcer emang susah banget gitu. Tapi balik lagi, aku udah dari SMP pengen jadi broadcaster, dan akhirnya ambil jurusan multimedia itu untuk bisa ada di posisi seperti ini. Kalau aku berhenti, itu akan menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun untuk belajar di dunia broadcasting gitu. Jadi emang hambatan selalu ada, dan ya udah tak ingat-ingat kalau emang ada hambatan ya terobos aja. Soalnya nggak mungkin mulus-mulus aja. Terus pasti nih, jalannya. Iya. Terus Kak Rega kan pasti ada ya yang namanya dorongan. Yang mendorong Kak Rega bisa sampai di titik ini tuh kira-kira siapa aja sih? Bolehlah di-spill ke teman-teman. Oke, yang mendorong sampai akhirnya di titik ini pastinya sahabat-sahabat dekat Rega, dan juga pastinya keluarga ya. Keluarga dan dan dosen, ibu dan bapak dosen. Jadi aku dari jurusan Public Relations, vokasi Universitas Brawijaya, dan di situ dapat mata kuliah Public Speaking. Dan di situ kayak bener-bener diarahin kira-kira potensi aku ada di mana, dan pengenku di broadcasting, dan ternyata masuk. Ya kenapa enggak untuk coba di radio gitu. Dan emang diarahin sama bapak ibu dosen gitu. Itu sih yang ngedorong. Keren banget ya. Sama pastinya diri sendiri sih. Harus ada dorongan dari diri sendiri. Percuma ada dorongan dari orang sekitar tapi diri sendiri gak ada dorongan untuk mau mencoba hal itu. Oke. Terus kreativitas nih. Kreativitas kan luas banget ya artinya. Kalau menurut Kak Rega, kreativitas bisa di dalam bidang apa aja sih? Oh, sulit ya. Menurut aku kreativitas
kreativitas dalam bidang apa aja? Kalau di bidang broadcasting mungkin kreativitas dalam penyampaian informasi secara visual kepada masyarakat, kepada penonton. Kalau broadcasting video kayak gitu kan ya. Lalu kalau aku sebagai announcer mungkin kreativitas dalam perangkaian kata-kata. Bagaimana seni dalam berbicara itu benar-benar dipakai sehingga kita bisa connect sama orang yang belum kita temui atau bahkan baru gak ketemu sama sekali, kita ngomong di depan mic dan yang denger itu gak tahu ada di mana streamingnya, tapi kita harus connect di situ hanya dalam cara kita berbicara. Itu kayaknya harus benar-benar kreatif, harus benar-benar pinter kalau itu. Jadi kreatif bisa dalam hal apapun. Aku bukan orang yang pandai berkata-kata bijak gitu ya. Pokoknya kreatif itu menurut aku sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa membuat orang mikir karya itu indah gitu. Misal lihat video ini, apa yang beda dari yang lain? Wah, ini unik, ini beda dari yang lain, ini kreatif kayak gitu. Itu sih ya kayaknya. Masuk gak ya jawabannya? Boleh minum dulu. Terus nih Kak Rega, misal ya aku aja deh, jangan yang lebih luas gitu. Misalnya aku nih nggak berani gitu buat berpendapat, kayak takut gitu. Kalau menurutnya Kak Rega, aku harus ngapain nih biar aku bisa berani bersuara? Oke. Pastinya Dewi gak sendirian ya kalau misal takut untuk berpendapat. Dan menurut aku itu wajar. Dan sebenarnya kita sebagai anak muda harus berani untuk berpendapat. Entah dalam hal apapun, mulai dari vokal ataupun secara dari karya, kita harus berani untuk berpendapat. Karena kan kalau bukan kita anak-anak muda yang menyampaikan aspirasi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, siapa lagi gitu kan. Jadi memang harus berani, karena balik lagi kita adalah bibit dari masa depan negara ini, dunia ini, itu ada di tangan kita. Jadi apa pendapat kita, apa tujuan kita, apa yang mau kita kasih, itu harus benar-benar diungkapkan gitu. Pendapat dalam hal apa nih maksudnya, Dewi? Mengenai kritikan atau apa nih? Apa nih? Bukan itu kok. Oke. Kak Rega, bangga nggak ada di posisi sekarang ini? Bangga, pasti sangat bangga ada di posisi seperti ini. Tapi bangga, tapi belum puas dalam artian masih banyak step yang harus dilalui ke depannya. Dan bangganya itu bangga karena udah berani untuk nyoba sampai akhirnya bisa sejauh ini. Kalau dibandingkan sama Rega yang 2, 3 atau bahkan 5 tahun yang lalu saat masih sekolah di grafika, itu bangga luar biasa jika misalnya di-compare sama Rega yang dulu. Tapi kalau untuk saat ini, kalau misal over proud juga, itu bakal bikin aku stuck di sini, gak nyoba yang lain karena udah merasa cukup puas. Bangga iya, tapi gak boleh puas dulu dengan pencapaian saat ini. Oke. Terus ini nih, ada pertanyaan dari teman aku. Oke. Gimana Sambil sih minum Kak ya, cara sorry. ngembangin potensi? Oh iya, minum dulu monggo. Terlalu banyak pertanyaan nih kayaknya. Kita kan dulu. Santai dulu aja deh, santai dulu. Itu, gimana sih Kak cara ngembangin potensi kita dalam berkreativitas? Menurut Kak Rega, hampir sama semua ya pertanyaannya. Hampir sama. Membangun potensi dalam diri kita mengenai kreativitas, membangun potensi. Sebenarnya tiap orang itu potensinya masing-masing ya. Ada yang potensinya itu nari pun ada berbagai kesenian ya. Ada tari tradisional, ada tari modern, ada potensinya itu dalam hal public speaking pun ada yang berbeda-beda. Ada yang announcer, MC, news presenter, banyak sekali hal kayak gitu. Dan gimana nemuin potensi diri itu dari apa yang kita suka dulu. Kita suka apa, kita lebih mampu untuk melakukan apa. Jadi
cara untuk menggali potensi itu kenali apa yang kamu suka dulu, lalu gali apa yang kamu suka, dan tekuni apa yang kamu suka sampai akhirnya apa yang kamu suka itu bisa menghasilkan money. Itu potensi luar biasa, potensi uang juga, potensi hidup juga. Terus nih Kak, kalau misalnya nih ya, aku udah berani tuh berpendapat. Terus tiba-tiba ada kayak batasan buat berpendapat, kayak aku nggak bisa menyuarakan pendapat aku karena dibatasi sama batasan ini. Itu gimana Kak? Dibatasi dalam hal apa? Misal memang ada beberapa kayak semua pendapat kita itu tidak bisa diungkapkan langsung gitu ya, harus kita pikir dulu. Misal dalam dunia modern kali ini kita kan banyak digitalisasi ya, kayak misal sosial media deh sekarang banyak Twitter, kita sering nge-tweet, terus ada postingan dan kita komen, itu kan salah satu pendapat. Misal ada teman posting, misal Dewi punya temennya posting di Instagram, Dewi punya pendapat, terus berpendapat lewat komentar di situ gitu. Misal artis pun juga banyak yang dapat pendapat dari netizen itu kan bisa disebut pendapat juga komentarnya. Nah itu bisa kita pikirkan dulu gitu. Kalau kata Agnes Mo nih ya, jari kita tidak boleh lebih cepat dari otak kita gitu. Memang ada batasan-batasan yang harus kita tahu gitu, biar tidak terlalu jauh gitu dampaknya. Jauh dalam arti tidak terlalu jahat gitu ya pendapat kita ke orang yang menerima pendapat yang kita sampaikan. Jadi sebelum berpendapat emang harus dipikir matang-matang dulu. Gitu. Sama halnya jika misal ngetik tadi ya, kalau jari tidak boleh lebih cepat dari otak, mulut juga tidak boleh lebih cepat dari otak. Jadi memang berpendapat boleh, tapi memang ada batasannya. Jika batasan itu memang melanggar, jadi mending tahan. Pokoknya berpendapat yang baik-baik aja ya. Oke. Oke nih Kak. Aduh, mohon maaf nih kalau di sini agak rame. It's okay. Jadi pengen cilok nih. Suara cilok ya. Beli dulu gak sih? Terus Kak, mungkin nih ada pesan-pesan gitu atau motivasi buat teman-teman. Waduh, udah motivasi aja nih. Aduh, buat teman-teman yang guys. pengen Kak Rega sampein. Oke. I'm not a good motivator ya guys. Jadi ya udah, pokoknya kesannya untuk bisa berbicara di sini suatu kehormatan sekali bisa berbagi dengan teman-teman broadcasting grafika yang saat ini aku lihat dan aku amati keren banget, makin keren. Meskipun dulu ketolak. Lalu untuk pesannya, semangat terus berkarya. Prestasinya udah gemilang banget ya di Kota Malang. Semoga nanti bisa meluas ke internasional dari broadcasting grafika. Itu keren banget, ini adalah bibit-bibit movie maker ya. Bibit-bibit movie maker, bibit-bibit broadcaster di media Indonesia nantinya. Amin. Oke. Buat teman-teman nih, ada yang pengen nge-follow IG-nya Kak Rega, boleh dong Kak Rega di-spill IG-nya apa? Waduh, langsung aja follow Instagram aku di @regaarbr_. Sekali lagi di @regaabr_. Sekali lagi @regaabr_. Oke, buat teman-teman juga mungkin yang pengen nanya-nanya atau nge-follow IG aku di @_Dewi ya. Sekali lagi. Sama-sama promosi ya. Dewi ya. Iya, sekalian promosi. Terima kasih Kak Rega nih udah ngeluangin waktunya di tengah-tengah kesibukan. Makasih juga udah bagi-bagi motivasi buat teman-teman. Semoga Kak Rega nih plan kedepannya yang bakal dijalanin itu berhasil. Amin. Bisa sukses. Amin. Oke, kayaknya segitu dulu talk show aku bersama Kak Rega, dan aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Kak Rega. See you.
Usaha laundry yang smart itu yang buka pagi tanpa frustasi. Yang mesinnya canggih, tinggal scan, nyala sendiri. Yang bisa tahu laporan lengkap tiap hari. Kirim nota, gak pakai kertas lagi. Notanya mana? Cek WhatsApp. Gak perlu ribet, sebar brosur promosi. Pakai SmartLink, usaha laundry makin easy. SmartLink. Ada semangat kami di balik perjuangan mereka. Mereka yang tetap terus berjuang walaupun cobaan terus datang. Mereka yang tidak menyerah meskipun dunia memaksanya untuk kalah. Semangat kami selalu ada untuk terus berlari bersama, mewujudkan cita. Dengan selalu berinovasi dan mewujudkan misi untuk selalu membanggakan negeri. Kami percaya bahwa berjalan bersama dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan perjalanan ini tak akan mudah tanpa adanya semangat dari kami dan Anda. SmartLink. Baik, terima kasih Kak Rega atas waktunya. Wah, acaranya makin seru aja nih ya. Biar kita makin rileks, kita kasih penampilan musik. Kebetulan nih ada teman-teman broadband yang siap menampilkan lagu spesial mereka. Sekedar informasi, anggota broadband ini adalah teman-teman dari Broadcast Grafika juga loh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Broadband. Tetap dunia terasa perih luka di dada. Pertempuran manusia yang buta, indahnya perbedaan. Oh indahnya ku bisa, engkau pun bisa melupakan kebencian yang ada. Bersama kita terluka, bersama kita bisa tertawa dan tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Bayangkan dan senyumlah, mahkota emas tiada artinya ketika raja dan ratu memimpin dunia semua bersatu dan bersatu. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Jabat erat tanganku kawan, kau tak akan pernah sendiri. Hancurkan dendam dengan cinta di dada untuk semua manusia. Ayo bangun dunia
perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Dan dunia kembali tertawa. Dan dunia kembali tertawa. Bersama narasumber kita yang keren nih, ada Kak Johannes bertema mengaplikasikan percaya diri dari dunia perfilman. Sekarang kita sudah terhubung dengan Kak Johannes di segala chat. Sudah lengkap, kami persilakan. Oke, selamat pagi Kak Johannes. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Johannes. Gimana Kak Johannes, kabarnya baik-baik aja nggak nih? Iya, halo baik. Oke, teman-teman buat yang belum tahu, jadi Kak Johannes ini adalah salah satu alumni dari SMK Negeri 4 Malang dan sekarang menjadi mahasiswa di IKJ, yaitu Institut Kesenian Jakarta, jurusan DKV ya Kak? Iya, betul. Nah, Kak Johannes sekarang juga jadi DOP di Dome Picture ya Kak? Iya, benar-benar. Nah, Kak Johannes, sebagai salah satu alumni di Grafika nih, dulu pas lagi di Grafika, Kak Johannes ini ngambil jurusan apa nih? Di Grafika jurusan produksi grafika. Oh, jadi produksi grafika ya Kak? Nah, dulu apa sih hal yang paling berkesan untuk Kak Johannes saat masih berada di Grafika nih? Paling berkesan apa ya? Temennya sih berkesan. Karena bareng-bareng rame. Sama kantin ya. Kantin sekarang tutup Kak. Nah, ngomongin enggak Kak, jadi gini, kan aku kemarin habis stalking Kak Johannes nih ya, dan aku melihat nih kalau Kak Johannes punya project baru nih. Boleh dong di-spill atau di-spoiler nih project baru Kak Johannes ini? Projectnya apa ya? Aduh. Projectnya film lanjutan yang kemarin. Jadi tuh filmnya tuh Drayang. Drayang tuh drama wayang. Jadi kita sebenarnya drama wayangnya itu kayak pentas, cuman lagi pendekatan ke film. Jadi kita kemasnya lebih ke film. Gitu. Ini yang ketiga lanjutan yang kemarin. Waduh, keren banget Kak Jo, udah punya beberapa karya ya Kak Jo ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Jo. Nah, Kak Jo, mau tanya nih, bagaimana sih awal mula perjalanan karir dari Kak Johannes ini?
Karirnya, aduh, gimana ya? Awalnya sebenarnya ada sangkut paut sama coachnya ini, coach broadcast ya, Kak Andre. Jadi dulu tuh aku lagi tertarik sama fotografi. Sebenarnya juga tertarik sama videografi, cuman aku kan kayak belum bisa kayak ngedit gitu kan. Cuman kalau misal untuk pengambilan shoot-shootnya ya lumayan lah. Terus aku lagi chat sama Kak Andri nih, terus minta ajarin editing sama dia. Habis itu akhirnya diajarin dasar-dasarnya. Oke deh, terus aku belajar sendiri. Ya udah aku beraniin buat kayak bikin-bikin karya-karya sendiri gitu loh, karya-karya nggak jelas gitu, video-video nggak jelas. Terus di situ banyak orang kayak kan aku upload di Instagram atau WhatsApp gitu, jadi kayak orang tertarik, terus kayak pengen bikin video juga. Ya udah dari situ banyak orang yang langsung tertarik aja gitu. Jadi kuncinya di Kak Andre ya, kita harus belajar ke coach sekalian. Dari coba-coba jadi kecanduan dan sekarang udah bisa ngasilin karya ya Kak Johannes ya. Iya betul sekali. Nah Kak Johannes, awal-awal sebelum Kak Johannes ngelangkah jadi sekarang ini ya, hambatan apa sih yang pernah dilalui sama Kak Johannes dan mungkin juga bikin Kak Johannes jauh? Gimana? Hambatan yang dilalui Kak Johannes yang mungkin pernah bikin Kak Johannes down mungkin? Oh, hambatan. Ada. Pertama kali bikin film. Jadi aku kan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya nggak ngerti kayak produksian gede gitu loh. Jadi kayak alat-alatnya, dari lightingnya, gear kamera, perintilan tuh nggak ngerti. Tapi habis itu tiba-tiba sama teman aku kayak, lu mau nggak sih jadi DOP besok? Kita mau bikin film. Wah anjir apaan? Nggak ngerti kan, kita nggak bisa kan. Terus ya udah kayak, wah nggak deh, nggak dulu. Terus aku ngajak. Kalau inget Mas Bas, aku ngajak Mas Bas karena Mas Bas orangnya orang film kan. Akunya belum tahu, jadi aku ngajak Mas Bas. Ternyata Mas Bas nggak bisa. Wah makin down lagi nih, karena aku nggak tahu apa-apa. Abis itu, aduh gimana ya? Tapi kalau aku nggak coba, ya kapan lagi kayak gini? Aku bakalan kayak gini-gini aja kalau kita nggak mau nyoba gitu loh. Terus akhirnya aku bilang ke teman aku, lo percaya nggak sama gue gitu? Kalau percaya, oke, kita bikin gitu. Terus akhirnya, yaudah percaya kok. Ya udah di situ kita ngulik-ngulik bareng. Kayak aku lighting kan nggak ngerti ya. Harusnya kan kita butuh gaffer kayak gitu, kita lighting man, Ascam. Nah di film pertama aku tuh aku langsung ngerangkep semuanya, dari lighting, dari kamera, dari semuanya deh. Pokoknya aku cuman ngajak beberapa kru, itu cuman buat kayak ya cuman angkat-angkat aja sih. Jadi kayak aku kayak pengen udahlah aku kerjain sendiri karena aku belum ngerti apa-apa. Tapi di situ juga aku belajar kayak perintilan-perintilan apa sih yang harus dibutuhin di produksian gede. Kayak misal buat nyambungin ke monitor, lensa apa, kita kan juga nggak ngerti ya karena nggak pernah produksian gede, nggak pernah bikin film pertama kali. Jadi ya udah kita bikin karya bareng, ayolah kita bareng-bareng ngulik bareng kayak gitu. Kesulitannya banyak. Jadi kayak misal dari bukan jadi DOP aja ya, maksudnya jadi lighting man, dan aku nggak ngerti lighting.
beberapa nama-nama lighting dan cara makainya, perintilan-perintilan kamera nggak ngerti, tapi harus hari itu juga harus shoot sehari doang. Jadi sebelumnya aku harus pakai lighting ini, pakai kamera ini, gimana caranya ya? Makanya searching di YouTube, aku belajar. Kayak misal pakai lighting Nova nih, ya udah gimana caranya gitu. Pakai lensa ini gimana caranya? Harus pakai yang bagus apa gitu. Tapi kan untungnya kalau kita produksi gede pasti ada pengawal alat ya. Jadi di situ kita sedikit belajar sama mereka karena mereka udah tahu. Jadi kita mengambil ilmunya. Kayak misal mereka lagi setup kamera atau lagi setup lighting, itu kita belajar aja ke situ. Karena mumpung ada bahan modal buat belajar. Kayak gitu. Jadi belum tahu apa-apa. Itu hambatannya belum tahu apa-apa tapi harus produksi. Bikin film. Gila. Wow, keren banget sih. Tapi lancar ya? Pertama kali itu lancar ya? Kenapa? Lancar nggak itu? Pertama kali jadi DOP dengan hambatan itu banyaknya itu lancar nggak? Lumayan lancar. Tapi besoknya tipes. Karena capek. Harus ngerangkap semuanya. Dari pagi sampai malam. Nah, habis ngelaluin semua itu tuh, Kak Jo tuh pernah nggak sih ngerasa putus asa? Bahkan Kak Jo tuh pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri dengan karya yang dihasilkan sama Kak Jo? Pernah banget. Jadi itu juga terjadi di film pertama. Jadi jadi DOP pertama kali, bikin film pertama kali, dan ada gala premiernya. Dan di gala premier itu ada, maksudnya tamu-tamu yang penting lah. Dan salah satunya juga direktur film. Dan juga apa namanya? Kayak kritikus-kritikus gitu loh. Kan jadi beban gitu kan. Ini bener gak sih yang aku kerjain ini emang udah jadi film apa bukan gitu? Bisa dinamain film apa bukan kayak gitu. Jadi kayak insecure aja. Wah. Kayak jauh lagi dari pengambilannya, dari editingnya, dari color gradingnya udah geli lah. insecure banget. Parah insecure. Oh, tapi Kak Jo bener-bener keren banget sih. Kak Jo bisa ngelaluin semua itu di pertama kali gala premier kayak gitu. Gimana? Nggak denger lagi. Kak Jo keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Jo. Nah, menurut Kak Jo nih ya, Kak Jo punya nggak sih tips dan trik buat kita semua gimana sih jadi buat karya ini? Tipsnya ada 3 sih. Yang satu, jangan takut gagal. Jangan takut gagal itu dalam artian jangan takut salah juga. Karena orang mudah down itu gara-gara kayak wah ntar salah lagi, kayak apa-apa salah. Salah itu sebenarnya wajar karena semua orang pasti salah. Salah satunya contoh kayak misal kita di produksi nih, kita kayak nggak ngerti alat, terus kita takut salah kan, kayak wah ntar produksian terus nggak ngerti alat lagi kayak gitu. Ya bakal seumur hidup bakalan nggak ngerti alat kalau kita nggak mau nyoba kayak gitu kan. Jadi kita harus nyoba. Kalau emang nggak tahu, kita tanya. Nah ini juga termasuk tips kedua. Jadi kita harus kepo. Jadi orang itu harus kepo. Maksudnya kepo itu kita inisiatif lah. Mau pengen apa atau pengen tahu apa, pengen lebih kayak memperdalami dunia perfilman. Jadi kalau misal kita lagi produksian, kan sering nih kalau kita
salah kayak ngambil alat atau ada yang salah lah kita kerjain, pasti dimarahin sama atasan ya kan. Nah, tujuan kepo itu kayak kalau emang nggak tahu kita harus inisiatif. Kayak misal kita disuruh ngambil apa ya, lensa. Jangan lensa pasti semua orang tahu. Magic arm, suruh ambil magic arm dong gitu. Kita nggak tahu magic arm tuh apa. Terus habis itu kita kalau nggak kepo, kita nggak inisiatif, kita pasti bakalan dimarahin kan. Kayak bego lu, suruh ngambil magic armnya nggak tahu. Nah, mending kita tanya. Jadi sama-sama, kalau tanya sama-sama dimarahin nih. Jadi kayak, maaf mas, bang, magic arm tuh yang mana ya? Nah, biasanya ada dua orang tipe ngatain tapi ngasih tahu. Ada yang satu lagi langsung ngasih tahu aja, maksudnya baik gitu loh. Jadi kita mending inisiatif, mending dimarahin tapi kita tahu daripada kita dimarahin tapi kita nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang sering terjadi. Tiga, tipsnya biar percaya diri tuh bodo amat. Ini adalah masih nyinggung nama insecure tadi ya. Jadi banyak orang yang kayak misal ngatain kita kayak, apaan sih lu, kayak ngapain lu kayak gitu-gitu, emang dibayar kayak gitu, emang dapat apa sih kayak gitu kan. Kalau aku sendiri nyikapinnya harus bodo amat. Kita harus bodo amat jadi tipsnya harus bodo amat sama orang, itu harus bodo amat sama omongan apapun, kita harus bodo amat. Tapi kita harus tetap ingat omongan dia untuk motivasi kita. Jadi aku selalu kayak, misal ada yang ngomong ini, sebenarnya sakit hati, cuman kalau kita ngelawan hari itu juga nggak bakalan apa ya namanya, nggak bakalan, maksudnya nggak bakalan ada habisnya. Jadi kita mending kita diemin, kita jadi motivasi, kita buktiin aja. Ntar jadi kayak kita udah tiba-tiba langsung, nih ya karya gua gitu, nih karya, diam dia bakalan pasti anjir gila ya gitu. Jadi kita nggak usah tanggepin aja kayak gitu, mending bodo amat, tapi kita buktiin kalau kita bisa kayak gitu. Jadi 3, 1 jangan takut gagal, yang 1 kepo, yang satu jangan takut gagal, yang kedua kepo, yang ketiga bodo amat. Kayak gitu. Oke, keren banget. Mungkin teman-teman bisa ya waktu di rumah apa? Jangan takut gagal, kepo, sama yang satu lagi terakhir apa tadi? Bodo amat. Bodo amat. Nah, benar banget. Nah, ini juga termasuk ya Kak Yu ya. Misalnya kita punya karya nih. Nah, karya kita kan biasanya banyak yang kritik nih. Nah, menurut Kak Yu nih ya, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan kritikan tersebut? Itu tadi kita balik lagi ke tips 3 ya. Aku tuh dulu juga sempat insecure, kayak baru bisa bikin video-video gitu, pengen upload kayak aduh jauh lagi sama yang temen-temen yang lain, lebih bagus lagi gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya kita harus tanam, kita bodo amat, kita ngepost orang karya kita, maksudnya bukan urusan kalian, maksudnya bukan urusan yang orang-orang lain gitu loh. Kita ngepost karya kayak gimana pun, mereka juga nggak ada untungnya buat mereka, nggak ada ruginya buat mereka kan, tapi untung buat kita. Jadi kayak ya udah, kalau emang kita punya karya apapun, jangan malu buat di-publish. Jadi kita harus enjoy, kita harus nikmati, karena kita harus menghargai karya kita. Kalau kita dari awal udah menghargai karya kita, lama-kelamaan orang lain bisa menghargai kok. Karena level kita lebih tinggi daripada orang yang ngatain karya kita. Kayak mereka nggak bikin karya tapi ngatain kayak, apaan sih karyanya jelek banget gitu. Mending kita yang kita
ngupload karya sejelek apapun tapi kita berkarya daripada mereka yang cuma omong doang. Jadi kalau emang publish aja, nggak perlu malu itu. Jadi kita harus bodo amat itulah. Mantep. Ya mantep, keren banget Kak Jo. Nah, buat teman-teman yang mau punya pertanyaan ya buat Kak Jo, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar nih teman-teman. Bisa langsung ya list di kolom komentar. Nah Kak Jo, apa sih yang membuat Kak Jo ini semangat untuk terus membuat karya nih Kak Jo? Gimana? Lagi agak apa yang membuat Kak Jo untuk terus semangat berkarya? Untuk semangat berkarya itu ada 2. Yang satu pengen buktiin sama omongan-omongan orang yang kayak suka ngeremen kita. Kayak aku bisa kok kayak gini, terus kayak mereka apaan sih orang lu apaan sih lu nggak bisa gitu. Lu anak produksi grafika, lu anak percetakan nggak bisa bikin film, nggak bisa jadi apa-apalah gitu. Lu nyetak gitu. Nah itu termasuk motivasi. Jadi kayak semangat. Aku harus buktiin, aku harus bisa, aku harus kayak punya karya yang harus aku publish buat mereka lihat kayak gitu loh. Mereka sampai iri gitu loh. Nah yang kedua ini buat semuanya sih. Jadi kita harus tetap semangat buat berkarya, jangan menyerah apapun yang terjadi. Pokoknya jangan takut gagal. Karena ada orang tua dan keluarga yang harus dibanggain. Itu dia. Waduh, asik banget, bener. Dengan pencapaian Kak Jo sampai sekarang ini ya, pencapaian mana sih yang menurut Kak Jo paling berkesan? Paling berkesan apa ya? Sebenarnya semua berkesan ya. Karena kita produksian juga seru juga sih, kayak rame-rame. Cuman paling berkesan tuh itu tadi yang pertama awal bikin film, jadi yang ada galanya tuh, ada gala premiernya, jadi kayak berkesan aja. Baru pertama kali langsung gala premier, jadi kayak seneng gitu loh, kayak wah kebanggaan tersendiri sih. Nah Kak Jo, tadi kan kita bahas tentang rasa percaya diri. Menurut Kak Jo nih ya, pribadi yang percaya diri dan dengan pribadi yang kurang percaya diri itu apa bedanya sih Kak? Kenapa? Gimana? Sorry, ulang. Menurut Kak Jo nih ya, tadi kan kita udah bahas tentang rasa percaya diri nih. Nah menurut Kak Jo nih, untuk orang yang percaya diri dengan orang yang kurang percaya diri ini, apa sih bedanya? Bedanya di mental. Karena orang sebenarnya yang paling utama itu mentalnya. Karena ketika orang dapat omongan apapun atau misal ngelakuin kesalahan satu aja, kalau emang mentalnya nggak kuat, nggak bakalan pede. Selamanya nggak bakalan pede kalau dia nggak mau nyoba gitu loh. Tapi kalau orang pede itu pasti mentalnya kuat. Nah, yang bikin mental kuat tuh sebenarnya juga dari diri kita sendiri kan. Kita tadi rasa kepo itu sebenarnya menambah wawasan. Ketika kita punya wawasan yang lebih luas dan juga kita sok pede itu bikin orang lihat, wah pede banget dia. Kita juga berasa pede juga. Tapi kalau orang yang nggak pede itu kayak maksudnya kalau digambarin tuh kayak di visual tuh dia paling belakang, terus kayak paling suram, gelap gitu loh. Mentalnya yang down, dapat misal dimarahin atau dapat omongan dikit udah down, nggak mau melangkah lagi ke depannya, nggak mau nyoba lagi kayak gitu. Karena aku pernah, maksudnya sering sih, kayak misal kita lagi kan udah 2 gala premier, maksudnya
Harusnya kan gala itu apresiasi ya. Tapi kita lagi dikritik gitu, jadi kritiknya pedes gitu. Jadi kalau emang mentalnya nggak kuat, aku pasti kayak nggak bakalan lanjut lagi. Tapi kita harus kuatin mental. Itu karena motivasi buat kita, biar kita pede buat berkarya lagi. Gitu. Itu tuh teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk pede ya guys, ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan yaitu plan setelah kuliah ini apa nih Kak Jo? Planning setelah kuliah. Apa ya? Kerja di production house sama jalanin itu Doma Picture. Jadi biar makin berkembang aja kita di dunia perfilman. Karena kita maksudnya nyari kerja ke production house kan pasti kita banyak relasi ya. Karena kita kalau kerja di dunia perfilman pasti kayak nggak ada kayak lamaran buat sutradara, lamaran buat DOP, kan nggak ada. Maksudnya kita harus banyakin relasi karena relasi itu penting. Kita harus banyak kenalan. Bener banget Kak Jo. Nah, Kak Jo kayak gini tuh punya role model kan? Nah, siapa sih role model Kak Jo sekarang ini nih? Kenapa? Role model yang sekarang digemari sama Kak Jo, buat inspirasi Kak Jo. Inspirasi. Ada 3 DOP. 4 ding. Baru-baru ini 4. Jadi yang pertama itu Narasena. Yang kedua Bella Pangabean. Yang ketiga Bram Sky. Yang keempat alumni grafika ya, kemarin yang habis Bang siapa sih Denmas Ipung nggak itu kemarin. Oh sama 5 sama Mas Sebastian please. Oh 6 sama Kak Andri nomor 1 ya. Karena kalau nggak ada Kak Andri itu nggak bakalan sekarang kayak gini, nggak bakalan kayak gini. Oke, untuk ada pertanyaan lagi dari teman-teman yaitu Kak Jo. Pas pertama kali ke Jakarta, kaget gak sama budaya-budaya produksi orang-orang Jakarta? Budaya orang-orang Jakarta, maksudnya produksian. Gimana sih? Bentar ulang dong. sorry. Saat pertama kali Kak Jo ke Jakarta, Kak Jo itu kaget gak sih sama budaya-budaya produksi oleh orang-orang Jakarta? Oh, enggak. Karena ini sih, karena sekalinya produksi, aku jadi DOP, jadi aku nggak pernah dimarah-marahin. Jadi aku yang marah-marahin mereka gitu. Jadi aku nggak kaget atau nggak maksudnya nggak harus apa ya, maksudnya nggak kaget lah karena aku yang marah-marahin mereka, bukan aku dimarahin. Oke. Nah Kak Jo, siapa sih orang-orang yang paling berkesan dan mendukung Kak Jo untuk sampai di titik ini? Orang paling berkesan, berat nih ya. Yang pasti ini orang tua, karena dulu tuh maksudnya orang tua support banget gitu loh. Karena aku lagi pengen kayak kamera, nah di situ maksudnya mereka support apa sih yang dibutuhin gitu. Jadi
pas aku lagi punya kamera di situ kayak aku sering lebih banyak bikin sesuatu gitu kayak foto atau video. Jadi sebenarnya supportnya juga dari orang tua dan juga dari saudara sih kan, karena aku di sini sama saudara. Jadi dia selalu support Mas ya. Kayak apa yang harus dibutuhin saat ini, kayak pengen apa itu selalu support. Dan juga yang pasti Broadcast Grafika. Sempat ikut produksian, maksudnya lihat mereka produksian di situ. Sebenarnya modalnya dari situ ya, kayak sedikit ngerti kayak gitu. Mereka dari PPM bikin beda naskah, beda visual, bikin storyboard. Tapi kesalahan aku tuh dulu gak kepo. Nah ini makanya aku kasih tips tuh harus kepo. Dulu tuh aku kayak kurang kepo, kayak apa sih kalian tuh bikin apa gitu. Kayak dulu tuh kayak ya udah kayak lihat aja. Makanya tipsnya mumpung kalian masih ini harus kepo ya. Dan kalian tuh sebenarnya cukup keren. Maksudnya Broadcast Grafika ini cukup keren. Karena beda sama broadcast lainnya ya. Ada kayak bener-bener jurusan sekolah broadcast, tapi gak semenarik ini kayak bikin acara, dan dia juga bikin film yang sering menang, sempat nasional ya. Ya pernah kan ya juara nasional. Nah itu maksudnya modal kalian tuh udah lebih dari cukup daripada yang lain ya. Dari umur kalian yang segitu, kalian udah bisa bikin suatu karya yang menarik tuh udah lebih dari cukup sih. Jadi kalian udah makin pede harusnya buat untuk kedepannya ke dunia perfilman. Jadi kayak kalian harus memanfaatkan coach kalian dua itu, karena ambillah ilmu mereka, karena kece mereka. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat Broadcast Grafika dan Kak Johannes. Terakhir nih Kak Jo, ya. Ada pesan nggak sih buat anggota baru Broadcast Grafika dan teman-teman yang lagi nonton Sarufest 2.0 ini? Kenapa tadi awalnya nggak dengar? Ada pesan nggak buat anggota baru Broadcast Grafika dan buat teman-teman yang lagi nonton acara Sarufest ini? Oh, pesannya apa ya? Pesannya ya. Nah, teman-teman masih ada penampilan lain. Stay terus di Sarufest 2.0. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Johannes. Dadah. Terima kasih. Selamat datang di Londi. Kamu yang baju pink, Culyo ya? Hai. Dan kamu, Surya. Kalian mau nyuci? Iya. Kalian mau bayar pakai apa? Cash dong. Kalau Surya? Emang tahu cara bayarnya? Tahu dong. Pertama, pergi ke kasir. Kasihin duit. Masukin baju ke mesin. Terus tunggu nge-scanin mbaknya. Kalau mbaknya lagi sibuk, kita harus nunggu.
Aku lebih suka cash, hidup cash. Kalau Uma gimana? Duluan ya bro. Ya. Wah, terima kasih waktunya Kak Johannes. Oke, dari topik yang dibahas tadi, dari Vero, ada nggak sih karya-karya yang bikin kamu nggak pede gitu? Ada nih, Suf. Jadi dulu aku tuh suka banget sama ngelukis. Nah, kadang aku merasa gak pede karena lukisanku aku kira itu jelek gitu kan. Tapi ternyata aku mendapatkan respon positif dari teman-teman dan keluarga. Akhirnya sampai sekarang melukis adalah menjadi hobiku. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu dulu suka lukis apa sih sampai sekarang? Aku suka ngelukis ini sih, orang Disney gitu. Oh, kartun-kartun, Yes. karakter-karakter. Oke, keren-keren. Kalau kamu sendiri gimana, Su? Oh, kalau aku dulu itu suka bikin musik sih. Suka bikin musik, tapi karena aku dulu terlalu menghiraukan kata orang lain, kritik-kritik dari orang lain, dan aku nggak bisa ngambil sisi positif, akhirnya bakat aku bikin musik itu nggak terlanjut sampai sekarang gitu. Tapi kalau diingat-ingat sih sayang banget ya, soalnya bener, emang sayang banget. dulu bikin sama temen bagus, tapi kata orang jelek, akhirnya ya udah aku nggak pede gitu. Wah, sayang banget sih. Padahal pastinya karya-karya semua orang tuh pasti bagus-bagus banget kan. Cuma kita perlu mengasah karya lagi gitu. Bener banget. Oh ya, tahu gak sih Suf, di Broadcast Grafika ini kita juga bikin karya-karya loh. Oh iya? Iya, Gimana bener tuh? banget. Teman-teman bisa lihat di TikToknya Broadcast Grafika, dan jangan lupa di follow juga ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, di TikToknya Grafika itu kontennya apa aja sih? Banyak banget, nggak seputar Broadcast Grafika aja, tapi juga tentang sekolah. Gitu. Kalau dulu itu sempat sih videonya Broadcast Grafika masuk ke FYP ku. Oh iya, bener. Yang Keren dong. itu loh, yang Pargo itu loh. Oh iya. Gila sih, itu keren sih. Kameramannya siapa sih itu? Siapa Aku ya? mau berguru sih kalau Oke. Tanpa berlama-lama lagi, ada satu lagu nih buat kalian yang akan ditampilin sama Broadband. Telah lama bersama, sekian lama bersama, namun kau pilih dia untuk temani hidupmu. Di mana rasa malumu, di mana harga dirimu, kau pilih dia ternyata lebih baik dariku. Tapi inilah aku, kan ku nikmati hidupku. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setapak diriku, juga meninggalkanku. Lihat kau bersamanya, ternyata memang ku kalah. Dari segi hartaku tak punya apa-apa. Ternyata cinta dan harta tak mungkin jauh terpisah. Di mana ada harta, di situ ada cinta. Tapi inilah aku, kan ku nikmati hidupku. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setapak diriku,
Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setapak diriku, juga meninggalkanku. Tapi inilah aku, kan ku nikmati hidupku. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setapak diriku, juga meninggalkanku. Para pemainnya ini udah ganteng-ganteng, berbakat lagi, iya nggak sih? Iya, gila. Kalian nggak ada yang mau gitu, mau deket-deket sama kakak-kakak bandnya gitu, kan cakep-cakep tuh ya. Boleh gak sih minta IG-nya di kolom komentar? Di-spill dong. Iya. Waduh. Itu kayaknya drummernya itu ya? Iya, drummernya kayaknya Kak Muhan sih. Oke. Selanjutnya ada perform yang udah kita tunggu-tunggu dari awal sampai sekarang. Kakak-kakaknya ini cantik-cantik dan cakep-cakep sih. Aduh, kira-kira apa ya? Oke, penasaran nggak sih siapa? Oke, setelah yang satu ini ya. Silahkan. Mbak, mau ambil cucian? Notanya? Oh iya. Mbak, mau ambil cucian? Notanya? Ini Mbak. Pakai SmartLink, kirim nota pelanggan, bisa pakai WhatsApp. SmartLink. Dengan sangat meriah, Biden. 시작된 우리의 미션 여기서는 그 누구도 날 막을 순 없어 내 안에 갇힌 것들로 다른 컬러스 비춰보면 서로에게 끌렸던 걸 느낄 수 있어 Okay Wanna be the cookie 어떤 걸로 덮지 새로운 날 떠오른 달 핑크 백그린 I'm wrong 기다려왔던 준비가 되면 떠오를 거야 Till it to the daylight Let us put on a show 다른 걸 원해 more 경기를 깨고 raw We don't stop until the sun goes up 딱 내려놓고 춤을 춰 No way you can make us stop We about to paint the town La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Paint the town La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Paint the town La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Can't stop it We 우릴 멈출 수는 없어 We'll take it to the moon 다른 눈을 가리면 시작된 이 클릭술 두 개의 눈이 널 가릴지도 몰라 Just watch it 우린 계속 달릴 거야 Don't touch it We ain't gotta eat so beat it so keep it If you come go with us then just whip it Like a wolf to the moon 저 달이 곧 떠오르면 We're devilish, we're curious so don't mess with us Go, let us put on a show 다른 걸 원해 more 경기를 깨고 raw We don't stop until the sun goes up 모든 날 걸고 춤을 춰 No way you can make us stop We about to paint the town La-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Paint the town
Gimana nih Vero tadi? Gimana nih Vero hari ini? Keren-keren banget gak sih perform sampai talk show-nya? Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positif dan motivasi untuk kehidupan kalian ya, untuk keseharian kalian. Nah, tak terasa sudah 2 jam kami menemani teman-teman di sini. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman dan penonton yang sudah memeriahkan acara ini. Juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, kepada seluruh sponsor, Smartlink, Mau Kopi, Begawan Apartemen, AA Studio, Londi, dan SMK Negeri 4 Malang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Veronica Ariel. Saya Yusuf Madita, mewakili kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di event broadcast grafika selanjutnya. See you!